Halo semuanya, kenalin aku Enrico dan di sini kita bakalan ngebahas tentang sebuah fenomena yang lagi ngehitsnya di dunia streaming. Coba tebak. Ya, bener banget. Seperti yang udah aku tulis pada judul video di bawah ini, kita akan membahas tentang sebuah platform streaming yaitu Netflix karena telah mengekspansi bisnisnya secara besar-besaran di konten-konten anime. Sebenarnya hal ini tuh untung atau buntung sih? Keputusan mereka ini apakah keputusan yang tepat atau sebenarnya malah merugikan perusahaan? Oke, jadi sebelum menuju ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan. Nah, jadi siapa sih yang nggak tahu Netflix? Netflix merupakan salah satu penyedia layanan streaming media digital yang didirikan pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat Netflix sendiri. Film-film yang ditawarkan tersebut diantaranya adalah Rush Hour dan The Sea Beast. Seiring berjalannya waktu, kini Netflix merambah ke dunia anime. Pada awalnya, Netflix mengambil langkah serius untuk menyediakan layanan streaming anime pada tahun 2014 dengan memproduksi anime original pertamanya yang didasarkan pada seri manga Knights of Sidonia, serta mendapatkan lisensi eksklusif untuk menayangkan Nanatsu no Taizai atau The Seven Deadly Sins, salah satu anime terkenal di Jepang. Selanjutnya di akhir 2017, Netflix menyatakan bahwa sebagian besar dari 8 miliar dolar anggaran yang akan dibelanjakan untuk konten baru pada 2018 akan dibelanjakan untuk anime. Nah, menurut kalian apakah keputusan ini worth it untuk diambil oleh Netflix? Sebelum menentukan apakah decision making ini worth it atau tidak, kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang cara pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat 8 proses yang akan dilakukan oleh decision makers atau pembuat keputusan, yang pada kasus ini adalah Netflix. Proses-proses tersebut antara lain adalah yang pertama, identify the problem, yang kedua yaitu identify decision criteria, yang ketiga ada allocate weights to the criteria, yang selanjutnya ada develop alternatives, yang selanjutnya ada analyze alternatives, yang keenam ada select an alternative, yang ketujuh ada implement the alternative, dan yang terakhir adalah evaluate decision effectiveness. Okay, so it is time for us to go one by one. Pada tahap yang pertama, Netflix menyadari bahwa untuk menjadi layanan streaming yang terkemuka, Netflix harus dapat mengikuti demand masyarakat yang didasarkan pada tren. Selain itu, Netflix juga harus mengalokasikan anggarannya seefisien mungkin untuk meraih profit yang maksimal serta untuk meraih loyalitas customer, mengingat bahwa kompetitor-kompetitor Netflix juga semakin maju. Selanjutnya, Netflix mengidentifikasi tentang kriteria-kriteria konten yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Menurut asumsi pribadi, timbullah kriteria seperti trend, cost, innovation, dan quality. Kemudian Netflix memberikan pembobotan untuk tiap-tiap kriteria tersebut. Langkah yang diambil selanjutnya adalah Netflix mengembangkan beberapa alternatif konten yang dapat dipilih, seperti anime, TV series, atau movie. Nah, beberapa alternatif tersebut nantinya akan dianalisis untuk melihat strength dan weakness masing-masing berdasarkan bobot-bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada akhirnya akan dipilihlah satu alternatif yang dinilai paling worth it. Setelah dilakukan pemilihan alternatif, maka tentu yang selanjutnya adalah mengimplementasikan alternatif tersebut. Dari kasus Netflix ini dapat diketahui bahwa Netflix telah merencanakan untuk menghabiskan sebagian besar anggaran 8 miliar dolarnya untuk pembelian konten anime baru, sebagai wujud implementasi dari pemilihan alternatif pengambilan keputusan tersebut. Yang artinya, alternatif untuk membeli konten anime baru ini merupakan alternatif dengan nilai pembobotan yang paling tinggi yang dapat menyelesaikan permasalahan Netflix tersebut.
Setelah mengimplementasikan alternatif, maka Netflix hanya tinggal melakukan evaluasi terhadap keefektifan keputusan yang didasarkan pada hasil monitoring perusahaan. Oke, saatnya kembali ke topik, apakah keputusan ini merupakan keputusan yang worth it atau enggak? Nah, menurut opini pribadi, keputusan yang dilakukan oleh Netflix ini merupakan keputusan yang worth it dan merupakan good decision. Hal ini karena Netflix dapat melakukan forecasting dengan baik berdasarkan latar belakang pasar serta melakukan pengambilan keputusan dengan penuh perhitungan. Dengan anime yang saat ini menjadi tren masyarakat di seluruh dunia, keputusan Netflix untuk menginvestasikan anggarannya untuk hal tersebut akan memancing konsumen-konsumen baru sekaligus membentuk loyalitas konsumen lama yang ingin menonton anime. Dengan demikian, maka Netflix dapat menguatkan kedudukannya sebagai platform streaming terkemuka sekaligus memaksimalkan profit dari bisnis yang dijalankannya tersebut. Sekian dulu pembahasan kita pada sesi ini. Aku mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih karena telah mendengarkan. See ya.